Dahulu kala, di sebuah perkampungan ada seorang petani yang sederhana bersama istrinya yang sangat cantik. Mereka berdua tinggal di rumah yang sederhana dan hidup mereka pun bergantung kepada hasil tani. Si petani selalu bekerja keras setiap hari di ladang. Akan tetapi sang istri kerjanya hanya bersolek saja. Bahkan sang istri tidak memperdulikan akan rumah tangganya. Dalam hidup sederhana, rupanya sang istri tidak puas dengan keadaan hidup mereka. Dia merasa selayaknya suaminya itu harus berpenghasilan besar agar supaya ia bisa merawat kecantikannya. Karena si petani sangat menyayangi istrinya, ia pun bekerja lebih keras untuk memenuhi tuntutan istri. Akan tetapi, sekeras apapun ia bekerja, tetap saja si petani itu tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Karena selain istrinya suka minta dibelikan obat-obat kecantikan yang harganya mahal sekali, si istri juga suka minta dibelikan pakaian yang bagus-bagus yang harganya mahal juga. Si istri petani pun akhirnya jatuh sakit karena dia hanya sibuk mengurusi penampilan dan kecantikannya saja dan tidak memperhatikan kesehatannya. Hari demi hari, si istri sakitnya semakin parah. Pada akhirnya, si istri petani itu meninggal dunia. Terlihat si suami sangat begitu sedih. Sepanjang hari ia terus saja menangisi istrinya yang kini sudah terbujur kaku tanpa daya. Karena ia sangat menyayanginya, si petani pun tidak mau menguburkan tubuh istrinya. Dan dia pun berpikir serta berniat untuk menghidupkannya kembali. Apakah bisa? Keesokan harinya, si petani malang itu menjual semua miliknya untuk membeli sebuah sampan untuk digunakan menyusuri sungai menuju tempat yang diyakininya sebagai tempat persemayaman para dewa-dewa. Pasti para dewa mau menghidupkan kembali istriku, begitu yang ada di pikirannya. Walaupun dia tidak begitu tahu persis di mana tempat persemayaman para dewa itu, petani itu terus saja mengayuh sampannya sampai akhirnya sampan itu pun tersangkut karena kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Ketika kabut menguap, terlihat samar di hadapannya berdiri sebuah gunung yang sangat tinggi, yang puncak gunung itu sampai menembus awan. Dia berpikir disinilah tempat tinggal para dewa-dewa. Dan dia pun lalu mendaki gunung yang sangat tinggi itu dengan membawa jasad istrinya. Dalam perjalanan, si petani itu bertemu dengan seorang laki-laki tua. "Kau pasti dewa penghuni kayangan ini," seru si petani kepada si lelaki tua itu. Dan dia pun menjelaskan panjang lebar tentang maksud kedatangannya ke tempat itu. Lelaki tua menjawab sambil tersenyum, "Sungguh, kau adalah suami yang baik sekali. Akan tetapi apa gunanya jika menghidupkan kembali istrimu?" tanya lelaki tua itu. "Dia sangat berarti bagiku dan dialah yang membuat aku bersemangat. Maka tolong hidupkanlah istriku kembali," jawab si petani dengan penuh harap. Lalu lelaki tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kalau itu kemauanmu, akan aku turuti permintaanmu itu. Sebagai balasan atas kerja kerasmu selama ini, aku akan memberimu rahasia bagaimana caranya menghidupkan kembali istrimu. Sekarang kau tusuk ujung jarimu, lalu kau teteskan 3 tetes darahmu ke mulutnya, dan niscaya istrimu akan hidup kembali. Dan jika istrimu macam-macam, kau ingatkan dia bahwa dia hidup dari 3 tetes darahmu." Dan si petani itu pun langsung dengan segera melaksanakan pesan dari lelaki tua tadi. Dan ajaibnya, istrinya benar-benar hidup kembali. Dan tanpa berpikir panjang, si petani pun membawa pulang istrinya. Tapi sang istri tahu bahwa selain sampan yang dinaiki mereka berdua, kini si suaminya pun tidak punya apa-apa lagi karena semuanya sudah ia jual.
Lalu bagaimana dan dengan apa suaminya bisa memenuhi untuk merawat kecantikannya? Setelah lama perjalanan menyusuri sungai, lalu sampailah si petani dan istrinya itu di sebuah pelabuhan yang begitu ramai. Si petani pun turun dari sampannya dan pergi ke pasar untuk membeli bekal perjalanan. Kebetulan di sebelah sampan mereka bersandar sebuah perahu yang sangat indah milik saudagar kaya yang sedang bersinggah juga di tempat itu. Si saudagar pun melihat kecantikan si istri si petani itu. Si saudagar pun jatuh cinta dan membujuk perempuan cantik itu agar ikut bersamanya. Seandainya kalau kau mau ikut bersamaku, aku berjanji apapun yang kau minta akan aku berikan, kata sang saudagar. Dan si istri petani itu tergoda. Akhirnya dia pun pergi ikut dengan sang saudagar kaya itu. Sepulangnya dari pasar, si petani terkejut bukan main karena istrinya tidak ada di sampannya. Dia pun mencari istrinya ke sana kemari akan tetapi sia-sia. Singkat cerita, setahun sudah berlalu, si petani pun akhirnya bertemu dengan istrinya. Akan tetapi istrinya menolak untuk kembali kepadanya. Si petani pun lalu teringat kepada dewa di gunung kayangan itu. Si petani pun berkata kepada istrinya, Sungguh kau tidak tahu berterima kasih. Asal kau tahu bahwa kau bisa hidup kembali karena kau minum 3 tetes darahku. Istrinya pun tertawa mengejek. Jadi aku harus mengembalikan 3 tetes darahmu? Baiklah. Sang istri pun menusuk salah satu ujung jarinya dengan maksud memberi 3 tetes darahnya kepada suaminya. Namun begitu tetes darah ketiga menitik dari jarinya, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya pun menjadi lemas dan hingga akhirnya jatuh mati tak berdaya. Setelah si istri mati, dia pun menjelma menjadi seekor nyamuk. Nah, sejak itu di setiap malam nyamuk jelmaan wanita cantik itu berusaha menghisap darah manusia dengan harapan agar dia bisa kembali ke wujudnya semula. Sekian cerita kita hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman.